Shalom, selamat pagi saudaraku. Hubungan kita dengan Allah Bapa adalah hubungan Bapa dan anak. Dan itu indah sekali. Sebab kita menemukan simetrisnya, analoginya dengan kehidupan kita. Kalau kita cerdas, kita dapat menangkap kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kita yang kita alami. Kita jalani dalam hubungan antara orang tua dan anak. Yang itu bisa kita kenakan dalam hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa. Ketika anak-anak masih kanak-kanak atau belum dewasa, berkata kepada orang tua, "I love you." Itu membahagiakan hati orang tua. Walaupun anak-anak belum bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika anak masih sering merepotkan. Tetapi ketika dia berkata I love you, itu menyenangkan hati orang tua. Betul gak saudaraku? Tapi kalimat itu tidak bisa diucapkan oleh anak dewasa tanpa membayar harga cintanya. Anak yang tidak dengar-dengaran kepada orang tua, yang tidak mau belajar dengan baik, bahkan melakukan banyak pelanggaran, apalagi seperti narkoba dan sebagainya, tentu menyusahkan hati orang tua. Dan apabila setelah dewasa ia tetap melakukan berbagai kejahatan lalu berkata I love you, itu lebih menyakitkan. Masalah besar adalah banyak orang tidak merasakan dan tidak mengerti perasaan Allah. Jadi ketika Tuhan terluka, kita tidak merasakan. Kita tahu, tapi kita tidak mau berjuang di situ, seakan-akan ya udah. Itu mengerikan, saudaraku. Kita sering keras kepala. Banyak orang itu keras kepala. Seperti banyak di antara orang-orang Kristen yang mulutnya mengatakan, "Aku menyembah Engkau, Bapa. Aku mengasihimu, Bapa." Tapi tidak buat apa-apa. Itu menyakitkan hati Bapa loh, saudaraku. Dan pada akhirnya kita bisa mengerti bahwa hidup kita memang harus untuk Tuhan saja. Untuk Tuhan artinya untuk orang di sekitar kita itu, saudaraku. Maksudnya kita berani menyembelih diri supaya kita bisa memberkati sesama. Menjadi saluran untuk menyentuh Allah. Kalau kita lihat pribadi Yesus, imam besar kita, dia disembelih di kayu salib untuk bisa membawa orang percaya kepada Bapa. Kalau imam besar di perjanjian lama yang disembelih itu domba, dalam hidup orang percaya kita harus menyembelih diri kita sendiri. Kalau kita ingin melihat anak-anak diberkati, tidak dipermalukan, maka sembelih diri kita, saudaraku. Banyak orang tua tidak menyembelih dirinya sehingga membuat anaknya malu. Kita belum bisa jadi contoh kalau belum menyembelih diri. Para pendeta kalau mau menjadi berkat dalam khotbahnya harus menyembelih diri. Para worship leader, singer, siapapun, pemain musik semuanya. Semua yang ambil bagian pelayanan supaya bisa menjadi berkat bagi jemaat. Harus menyembelih dirimu bagi keharuman Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh punya rumah bagus, mobil bagus. Kalau memang itu bagian kita, siapa yang bisa larang kalau Tuhan beri untuk bagian kita masing-masing? Tapi kalau itu menjadi kenyamanan mengikat engkau, berarti engkau tidak menyembelih dirimu. Tuhan itu sembelih kita lewat banyak hal, saudaraku. Itu cara untuk menghancurkan kesombonganmu dan kesombonganku. Harga diri, nama baik dirusak, ekonomi berantakan. Itu disembelih. Dan kita harus terima. Itu pisau Tuhan. Supaya kita tidak melakukan kesalahan dan dosa. Maka kalau kita tidak menyembelih diri, kita disembelih, saudaraku. Contoh ya, dari muda kita tidak mengerti bagaimana seharusnya hidup dengan tertib. Pokoknya dididik makan enak. Semua dimakan. Akhirnya kita disembelih di meja operasi, kita sakit. Coba kalau dari muda kita makan yang sehat, olahraga yang baik,
kita sehat, saudaraku. Alkitab dalam Amsal 23, 2-3 berkata, taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Bila besar nafsumu, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Setelah tua, kita baru sadar. Tapi sudah terlambat, saudaraku. Dan itu kesalahan. Betul gak, saudaraku? Kita banyak begitu kan. Aduh, sakit ini, sakit itu, banyak. Tapi yang terpenting, jangan sampai kita disembelih di kekekalan. Kalau kita masih hidup dalam daging, tidak hidup dalam kesucian, bagaimana kita bisa terbang tinggi bersama dengan Tuhan? Yang sudah berjuang terus hidup suci aja susah, saudaraku. Betul, frustasi kadang. Sampai kadang, aduh kok susah banget ya hidup dalam kehendak Tuhan. Dalam kesucian, susah banget. Sampai kalau Jemaat Rehoboth Semarang pasti tahu ya, saya selalu berkhotbah tentang bagaimana intimacy with God, encounter with God. Maka kita akan mengalami new paradigma. Itu gak gampang, itu dikhotbahin berkali-kali, diomongin sampai bosan. Itu pun masih gak bisa lakuin. Masih jatuh bangun gagal. Tapi saya mau ingatkan saudaraku, jatuh bangun itu proses. Dan teruslah berjuang, naik kelas terus. Ya, maka jangan jauh dari Tuhan. Punya waktu berdoa, punya waktu menyendiri dengan Dia, punya waktu untuk berkasih-kasih dengan Tuhan. Punya waktu yang eksklusif dengan Dia. Betul, saudaraku. Itu kunci hidup suci itu di situ dulu, di awal. Intim dengan Dia. Kau pertaruhkan hidupmu di situ. Jangan ngomong time is money, tapi time is Lord. Waktu itu Tuhan. Waktu itu adalah ketemu Tuhan. Waktu itu berhubungan sama Dia. Dunia berkata time is money. Anak Tuhan gak boleh ngomong begitu. Waktu adalah berjumpa dengan Dia. Kalau engkau berjumpa dengan sumber segala kehidupan, maka kehidupan itu akan mengikuti engkau dan saya. Halo saudaraku, amin. Paham ya sampai di sini supaya kalian mengerti apa yang mau saya arahkan kepada renungan pagi hari ini. Karena kalau engkau tidak berani menyembelih kesukaanmu, menyembelih kesenanganmu, menyembelih dirimu, waktumu, semuanya, kau tidak akan pernah ketemu Tuhan. Dan berapa banyak orang termasuk pendeta tidak ketemu Tuhan sampai akhir hidupnya. Aduh saudaraku, pelayanan paling berat itu adalah ketika engkau menyembelih dagingmu, menyembelih keduniawianmu, supaya hidupmu harum untuk orang-orang yang kau layani. Berat loh. Kita sudah menyembelih begitu saja, masih saja tantangannya banyak. Disalahpahami, diomongin di belakang, difitnah, dibuang, ditendang, diinjak-injak harga dirimu. Tapi itu sarana semua. Saya mengalami itu saudaraku. Dan semuanya saya buat jadi satu ramuan spesial supaya saya semakin terbang tinggi. Dulu saya gak bisa terima itu. Saya ngomel aja, saya nggerutu aja sama Tuhan. Kok begini, kok begitu Tuhan, kok begini dan begitu. Saya bandingin pelayanan saya dengan orang lain yang sama-sama meniti karir bersama. Kok dia begitu nyamannya, begitu baiknya, saya begitu sulitnya. Betul saudaraku, ini kesaksian saya. Sampai di satu titik saya tahu ramuan ini ternyata itu ramuan ajaib Tuhan supaya kita semakin melekat sama Dia. Tuhan minta dalam hal-hal sulit itu, Stephen, sembelih dirimu. Hah? Pertama-tama gak bisa dong Tuhan, sembelih. Kalau kau tidak menyembelih dirimu sendiri, kau akan sulit untuk bersama denganku. Sembelih Stephen. Maka pisau itu pertama sakit saudaraku ketika kita menyayat daging kita, menyayat kesukaan kita. Terus satu-satu.
Sampai kita bisa berkata, benar ya, Kau saja kesukaan hidupku. Dan ketika daging itu sudah disayat semuanya, ketika kita melihat ke depan kelihatan suram, berkabut, setelah dibuang semuanya kita bisa melihat ternyata hari ini ketika kabutku, dagingku semua aku lepaskan semua, aku baru bisa pandang jelas di depan sana. Aku harus mengejar kekekalan itu. Pagi hari ini saudaraku, renungkan hal ini. Sembelih dirimu, dan ikut Tuhanmu. Selamat pagi, Tuhan memberkati. God bless you.